Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 SD Islam Bunga Bangsa angkatan 11. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas tema 9 pembelajaran 1, menjelajah angkasa luar. Tujuan pembelajaran tema 9 PB1 sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks fiksi. 2. Menjelaskan dan menghubungkan makna persatuan dan kesatuan. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat modern. Baiklah, sebelum kita mulai membahas tema 9 PB1, bersama-sama kita membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat belajar. Mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks fiksi. Teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi penulis. Di dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pembicaraan utama pada teks tersebut. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Salah satu cara menentukan tokoh utama dengan cara mengetahui seberapa sering tokoh itu dimunculkan dalam teks. Di dalam teks fiksi terdapat kejadian yang dialami para tokohnya atau kegiatan yang dilakukan para tokohnya. Kejadian dan kegiatan itu menjadi bagian dari cerita dalam teks fiksi. Penulis menceritakan siapa tokohnya, apa yang dialami, kapan terjadinya permasalahan, di mana terjadinya permasalahan itu, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Hal ini juga disebut alur cerita atau jalan sebuah cerita. Bacalah contoh teks fiksi berikut ini. Setelah kalian membaca teks fiksi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah yang menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks tersebut? Ya, tokoh utamanya adalah Abu Nawas dan tokoh tambahannya adalah Baginda Raja. 2. Apa kegiatan yang dilakukan tokoh-tokoh di dalam teks tersebut? Ya, Abu Nawas membuat geger warga karena mau terbang. Baginda Raja memanggil warga ke alun-alun untuk menyaksikan apa yang dilakukan Abu Nawas. 3. Di mana kejadian tersebut terjadi? Ya, kejadian tersebut terjadi di alun-alun kota 1001 Malam. Tugas pertama, kerjakan halaman 118 di buku pena 6D Airlangga nomor 1 hingga 5. Dikerjakan dan dikumpulkan melalui link yang telah ditentukan. Menjelaskan dan menghubungkan makna persatuan dan kesatuan adalah materi yang kita akan bahas selanjutnya. Persatuan dan kesatuan dengan tetangga. Persatuan berarti berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan masyarakat, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kehidupan antar manusia salah satunya dapat bercermin dari kehidupan bertetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Jika mengalami kesulitan dan perlu pertolongan, kita dapat meminta pertolongan kepada tetangga kita. Begitu juga sebaliknya. Kita sebaiknya segera menolong jika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan.
Berikut adalah makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bertetangga. Pada masa penjajahan, persatuan dan kesatuan berperan sebagai faktor kunci bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Persatuan dan kesatuan pada masa itu menjadi senjata bagi para pahlawan dan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pada masa kini, persatuan dan kesatuan digunakan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Berikut merupakan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Lingkungan rumah yang bersih dan teratur dapat membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman. Untuk menghasilkan rumah yang bersih dan teratur, kita harus menjaga kebersihan rumah dan merawatnya secara rutin. Sikap gotong royong dan saling membantu di lingkungan rumah merupakan perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Jika semua anggota keluarga bersatu untuk menjaga kebersihan rumah, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Belajar dan bermain dengan teratur juga akan menciptakan lingkungan rumah yang tertib. Berikut adalah tugas 2. Kerjakan halaman 99 di Pupena 6D Airlangga nomor 1 dan 4. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat modern. Kehidupan masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu. Dahulu, masyarakat hidup sederhana dengan teknologi yang sederhana pula. Kini, masyarakat sudah semakin mengenal teknologi. Berbagai penemuan diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat yang tinggal berjauhan melakukan komunikasi menggunakan surat. Kini, komunikasi dapat dilakukan menggunakan telepon genggam. Perubahan kehidupan masyarakat dari kehidupan tradisional ke kehidupan lebih modern disebut modernisasi. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai pergeseran sikap warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Jika dahulu masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kebudayaan, kini nilai-nilai tersebut digantikan nilai-nilai yang berlaku di seluruh dunia. Kehidupan masyarakat akibat modernisasi di berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang sosial. Menimbulkan sikap mental positif seperti rajin, tepat waktu, disiplin, bersaing secara sehat, adil, berani mengambil resiko, dan toleransi. Bidang ekonomi. Memberikan berbagai kemudahan seperti internet banking dan mobile banking yang sangat menghemat waktu dan biaya. Berbelanja secara daring melalui online shop dengan menggunakan komputer atau smartphone. Di bidang pendidikan, teknologi internet dapat membantu guru dan siswa dalam mencari informasi seputar pendidikan yang dapat menambah ilmu dan wawasan. Selain itu, guru dapat menggunakan proyektor atau LCD untuk mengajar. Bagaimanakah sikap kita terhadap modernisasi tersebut? Kita harus menyikapi dengan bijak pengaruh modernisasi. Kita harus mampu menyaring informasi yang semakin didapatkan berkat modernisasi. Dengan begitu,
kita dapat meminimalkan dampak negatif dari modernisasi. Tugas ketiga pada pertemuan kali ini adalah kerjakan halaman 125 di buku pena 6D Airlangga nomor 4 dan 5. Alhamdulillah kita telah selesai belajar materi di tema 9 pembelajaran 1. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.